Halo guys, welcome back again di channel Pabako Web Studio. Di video kali ini, gue bakal ngasih rekomendasi anime yang lagi-lagi mungkin underrated dan tayang di bawah tahun 2020 dengan cerita yang bagus dan gak kalah menarik dengan anime-anime yang ada sekarang. Nah, apa aja animenya? Yang pertama ada Ballroom-e Yokoso. Seorang remaja bernama Fujita Tatara yang habis dimarahin gurunya karena nggak bisa nentuin masa depannya. Di perjalanan pulang, dia ngeliat murid yang satu sekolah dengannya masuk ke sebuah studio dance. Karena kepo, dia pun mengintip ke dalamnya. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Sengoku Kaname maksa Tatara buat masuk ke studionya. Pas di dalam, dia langsung disuruh nyoba latihan dengan dipasangkan dengan cewek tadi yang bernama Hanoka Shizuku. Ketika pulang ke rumah, salah satu orang studio sengaja masukin DVD turnamen dance ke tasnya. Karena itu, Tatara pun iseng nonton DVD-nya. Di sini dia terpaku nontoninnya karena ngeliat orang-orang yang ngedance dengan indah. Dan salah satu orang di video, yaitu Sengoku, ngebuat Tatara jadi seakan-akan masuk ke dalamnya. Momen itu bikin Tatara langsung kepengen belajar ngedance. Dia pun pergi lagi ke studio buat minta Sengoku ngajarin dia. Pelajaran dimulai dengan Sengoku nunjukin box. Box itu salah satu basic tarian. Dia nyuruh Tatara buat ngelakuinnya terus-menerus karena dia yakin kalau Tatara bakal nyerah. Tapi ternyata Tatara melakukan box sampai pagi. Gerakannya pun dapat pujian dari Shizuku yang baru aja datang. Dan Sengoku yang kaget karena Tatara masih di sana. Setelahnya dia ngasih Tatara guru buat berlatih bernama Karen dan Jimbo. Juga berlatih sama pasangan dance-nya Shizuku bernama Hyodo Kiyoharu. Selesai latihan bareng, dia mulai berlatih sendiri sampai-sampai nunjukin shadow-nya Shizuku. Shadow adalah kondisi di mana berlatih sendirian sambil bayangin pasangan dance-nya. Yang lagi-lagi ngebuat Sengoku kaget. Tatara juga melihat turnamen yang diikuti mereka. Di sana dia takjub dan kepikiran dengan dance mereka berdua sampai terjadi suatu kejadian. Ketika selesai ronde pertama, Kiyoharu yang ternyata cedera di kakinya nggak sengaja jatuh dari tangga. Pas ronde kedua mau mulai, Sengoku yang tahu kalau Kiyoharu cedera maksa Tatara buat gantiin dia nampil. Hal ini membuat semuanya kaget. Tatara yang mulanya bergerak dengan berantakan, ternyata dia bisa bergerak dengan mengingat gerakan Kiyoharu waktu lihat dia latihan dan berlatih dengan shadow-nya Shizuku. Walaupun dance-nya ampas, tapi dia tetap bisa ngedance sambil Karena kejadian itu, Kiyoharu dilarang ikut turnamen selama 6 bulan. Pas mau siap-siap latihan, tiba-tiba datang pasangan dance bernama Akagi Mako dan Akagi Gaju. Ya, mereka saudara. Baru aja datang, Gaju langsung minta Shizuku buat jadi pasangan dance-nya. Mereka pun mulai latihan dan bergerak layaknya orang yang udah lama jadi pasangan. Ngeliat itu, Tatara dan Mako pun juga nyoba latihan bareng. Awalnya, latihan mereka cukup ampas. Tapi setelah latihan kedua, mereka bisa bergerak dengan baik. Karena ini, Tatara nantang Gaju buat tanding di turnamen dance. Dengan taruhannya, kalau Gaju kalah, pasangan mereka harus pisah. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Bisakah pasangan Tatara yang gak seimbang ngalahin pasangan Gaju yang keduanya sama-sama pro? Ballroom-e Yokoso tayang sebanyak 24 episode dan juga punya manga yang terbit sebanyak 70 chapter. Anime ini bakal ngasih lihat kita istilah-istilah dance, gerakan-gerakan dance yang indah, dan sisi lain dunia dance yang seru buat diikutin. Karakter Tatara yang gak punya keahlian dance dan gak ada privilege di dance tapi tetap pengen ikut, menarik buat ditonton. Animasi yang keren bikin kita juga bisa ngerasain feel persaingannya, walaupun cuma dari animasi doang. Dengan cerita yang unik, musik buatan Yuki Hayashi yang bagus-bagus, bikin anime ini wajib buat ditonton. Yang kedua ada Kanata no Astra.
Pada tahun 2063, murid SMA bernama Aries Spring mengikuti camp sekolah selama 5 hari ke planet Magpa. Di sini, bersama 8 anggota lainnya yang bernama Kanata, Kiteri, Luka, Charge, Ulgar, Yonhua, dan Zack tergabung di tim B5. Dan selain ngecamp, mereka juga punya tugas, yaitu menjaga anak kecil bernama Funisia, yang merupakan adiknya Kiteri. Masa sih adiknya Yonhua? Baru aja sampai dan ngelihat pemandangan, mereka dikejutkan dengan sebuah bola hitam yang tiba-tiba muncul. Ketika semuanya panik, Luka menyentuh bolanya dan ngebuat badannya terhisap ke dalam bola tersebut terus hilang. Jadi kayak black hole gitu. Ngelihat itu, mereka langsung lari buat nyelamatin diri. Tapi usaha mereka gagal dan ikut terhisap ke dalamnya. Kejadian ini membuat mereka terlempar ke luar angkasa. Di tengah kebingungan mereka, Luka ngeliat pesawat luar angkasa yang lagi terparkir. Karena itu, Kanata menyuruh semuanya buat ngumpul di sana. Setelah semuanya ngumpul, Zack bilang bantuan gak akan datang karena sekarang mereka ada di luar angkasa yang berjarak 5012 tahun cahaya. Zack juga bilang kalaupun pergi pakai pesawat ini, mereka gak akan bisa balik karena butuh waktu 3 bulan perjalanan, dan karena bahan makanan juga bahan bakar pesawatnya kurang. Tiba-tiba Kanata ngasih ide, yaitu pergi ke planet-planet yang sejalan dengan jalan pulang buat ngambil kebutuhan. Mendengar itu, Zack pun melakukan kalkulasi yang hasilnya mereka harus singgah ke 5 planet, dan dimulailah petualangan mereka buat sampai ke rumah. Di planet pertama, yaitu Villa First, mereka membagi tugas ke masing-masing anggota. Ada yang ngejaga pesawat, ada yang ngambil air, dan ada yang nyari bahan makanan. Pas lagi di hutan, Funisia yang gak sengaja nyangkut di pohon raksasa diculik sama binatang yang ada di sana. Ngeliat itu, Kanata langsung lari nyelamatinnya. Momen ini ngebuat Kanata ditunjuk jadi kapten tim. Di tengah perjalanan selanjutnya, Funisia bercerita sebelum diadopsi ada orang asing yang datang ke panti sambil bilang, Kanata sadar kalau mereka semua dijebak supaya mati di luar angkasa. Dan Zack pun bilang kalau alat komunikasinya sengaja diputus. Kanata nyimpulin kalau ada pengkhianat di antara mereka. Tapi mereka tetap lanjutin perjalanan dengan menahan masalahnya. Sampai di planet Arispet, pas lagi ngeliat sunset, Ulgar datang dan nodong pistol ke Luka karena ayahnya udah ngebunuh kakaknya Ulgar. Luka pun bilang kalau ngebunuhnya nggak akan membuat ayahnya sedih karena sebenarnya dia adalah seorang CWK. Ya, berbatang dan bertetek. Di tengah obrolan, tiba-tiba datang tsunami yang menghanyutkan mereka berdua, dan Kanata jadi penyelamat anggota timnya. Setelahnya, mereka pergi ke planet Ikris. Di sana terjadi suatu kejadian yang ngebuat pesawatnya rusak dan gak bisa dipakai lagi. Ketika putus asa karena gak bisa pulang, mereka nemuin sebuah pesawat yang udah tua dan nemuin cewek di dalam ruang hibernasi. Karena itu mereka membawanya. Setelah sadar, wanita dengan nama Polina ini ngejelasin kalau dia diutus mencari planet baru buat ditinggalin. Di tengah obrolan, Aries ngasih ide buat ngeganti bagian pesawat yang rusak dengan pesawatnya Polina. Setelah memperbaiki pesawat, mereka lanjut jalan. Di tengah perjalanan, Polina ngeliat gambar planet yang mirip dengan bumi. Dia pun nyuruh mereka buat ngecek ulang karena itu bukan bumi. Dan Kanata bilang, nah, gimana kelanjutan ceritanya? Siapa pengkhianat di antara mereka? Kenapa selain Polina nggak ada yang tahu bumi? Kanata no Astra udah tamat dengan 12 episode. Anime yang dapat penghargaan 51st Seiyun Award ini punya cerita yang bagus, animasi yang keren, terlebih bagian planet-planet dan luar angkasa yang digambarkan dengan oke. Setiap planet juga punya keunikan masing-masing yang jadi bikin menarik. Oh iya, anime ini punya sound effect yang pasti nggak asing buat kalian, yaitu sound effect Conan dan sound effect Mobile Legends. Dengan cerita yang unik dan punya banyak plot twist, ngebuat anime ini harus ditonton. Itu dia tadi 2 rekomendasi anime underrated yang harus kalian tonton. Oh iya, karena animenya ada banyak, jadi gue bakal bikin beberapa part. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di part kedua.